Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roxana Indi, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan diskusi 10 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara dengan tema Komparasi Struktur Kurikulum di Indonesia dan Negara Maju. Presentasi ini merupakan hasil analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar dengan membandingkan sistem di Indonesia, khususnya di SDN Kesatria 1, dengan 3 negara maju, Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Analisis ini kami dasarkan pada temuan dari 2 artikel ilmiah pada pengayaan sesi 10 dan akan kami paparkan dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan kerangka komparasi sistem pendidikan. Sebelum materi, saya ingin menyampaikan kesan positif, kendala, serta saran perbaikan selama saya mengikuti perkuliahan di mata kuliah ini. Kesan positifnya, antara lain, penyusunan artikel berbagian membantu setiap anggota fokus pada tugas masing-masing, misalnya mencari referensi, menulis atau mengedit, sehingga hasil kerja lebih terarah. Presentasi pada web memberikan umpan balik langsung dari dosen dan memperkuat pemahaman materi. Kolaborasi dalam kelompok berjalan baik dan setiap anggota dapat terlibat aktif. Adapun kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya template artikel yang seragam, membuat kelompok harus merancang format sendiri dan itu memakan waktu tambahan. Koordinasi setelah presentasi terasa terburu-buru. Penyelarasan gaya penulisan antar bagian membutuhkan waktu agar artikel terlihat lebih konsisten. Saran perbaikannya antara lain menyediakan template artikel standar sejak awal, termasuk format dan struktur tiap bagian, agar proses penyusunan lebih efisien. Menetapkan rubrik penilaian yang jelas pada setiap tahap, baik penulisan bagian, presentasi, dan tindak lanjut, agar kerja kelompok lebih terarah. Melakukan review artikel secara berkala, tidak hanya melalui presentasi, tapi juga ada umpan balik tertulis untuk memperbaiki kualitas isi dan bahasa. Baiklah, berikutnya yaitu materi komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju. 1. Dari perbandingan prinsip dan filosofi. Perbandingan mendasar terletak pada filosofi inti sistem pendidikan. Di Indonesia, sistem kita masih sangat didorong oleh semangat kompetisi yang bertujuan meningkatkan kualitas melalui persaingan dan pemilihan siswa. Sebaliknya, Finlandia yang diakui dunia sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik, secara tegas mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan. Mereka menolak keras adanya kompetisi antar siswa, fokus pada kepercayaan dan tanggung jawab, serta kolaborasi antara guru, orang tua, dan komunitas. Sementara itu, Korea Selatan menggunakan pendidikan dasar sebagai sarana utama penanaman identitas nasional dan patriotisme yang kuat. Jepang pasca perang bergeser untuk fokus pada pengembangan kepribadian secara utuh dan menghargai nilai-nilai individu. 2. Perbandingan struktur dan beban belajar. Dari sisi struktur dan beban belajar, terdapat perbedaan signifikan. Sistem Indonesia memiliki beban jam belajar mingguan yang relatif tinggi, yaitu sekitar 40 jam per minggu. Metode pembelajarannya cenderung dominan di dalam kelas, dan masih adanya tugas rumah atau PR untuk siswa. Sedangkan di Finlandia, usia masuk sekolah dasar lebih tua, yaitu minimal 7 tahun, dengan jam belajar yang lebih longgar, sekitar 30 jam per minggu. Mereka sengaja tidak membebani siswa dengan banyak tugas, tetapi menekankan pada metode problem solving dan kreativitas. Pembelajaran dapat dilakukan sambil bermain dan tidak selalu harus di dalam kelas. Namun, jika kita lihat Korea Selatan, mereka dikenal dengan disiplin yang sangat ketat, di mana siswa SD atau dasar umumnya mengikuti mata kuliah yang komprehensif, bahkan banyak yang mengambil sekolah non-formal tambahan hingga larut malam. Ketiga, dari perbandingan evaluasi dan kualifikasi pendidikan. Perbedaan krusial yang terakhir ada pada sistem evaluasi dan kualitas pendidik. Di Indonesia, sistem evaluasi pada jenjang sekolah dasar,
telah beralih dari praktik lama seperti rankingan dan tinggal kelas. Saat ini fokus diarahkan pada asesmen formatif dan laporan hasil belajar yang deskriptif. Sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang menekankan pada perkembangan kompetensi secara holistik. Sedangkan Finlandia sejak awal secara total menghilangkan tekanan kompetisi dan sistem tinggal kelas untuk menjamin kesetaraan dan kesehatan mental setiap siswa. Terakhir, jika kita lihat pada kualifikasi pendidik, Indonesia hanya disyaratkan kualifikasi minimal S1 bagi guru pendidikan dasar. Sedangkan Finlandia menuntut kualifikasi minimal S2 atau magister bagi setiap gurunya. Investasi besar pada profesionalisme guru inilah yang menjadi fondasi utama kualitas pendidikan mereka yang terbukti unggul di berbagai tes PISA. Sebagai penutup, analisis komparasi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar yang unggul tidak harus diciptakan melalui kompetisi dan beban belajar yang tinggi. Sebaliknya, keberhasilan sistem pendidikan dunia didasarkan pada prinsip kesetaraan, kepercayaan pada anak, dan kualitas tinggi pada pendidik. Modal ini dapat menjadi acuan penting bagi perbaikan kurikulum di Indonesia, termasuk di SDN Kesatuan 1, untuk bergeser dari perlombaan angka menuju pengembangan potensi siswa secara holistik. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.